Halo anak-anak hebat semuanya. Semoga kali ini anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam rangka pendidikan anti korupsi di sekolah kita di SDN SD Negeri 2 Graogga anak-anak. Jadi kali ini Pak Guru akan mengajak kalian menambah pengetahuan tentang korupsi, sehingga anak-anak memiliki pemahaman dan mampu nanti bersikap serta berperilaku anti korupsi dimanapun kalian berada. Anak-anak sekalian, informasi korupsi mungkin anak-anak sudah sering dengar, lihat, pun simak di berbagai media, yaitu bisa di koran, atau surat kabar, di televisi, maupun di media sosial. Informasi tentang korupsi ini sudah banyak sekali beredar anak-anak dan kalian simak. Nah, tapi tentunya tahukah kalian apa itu korupsi anak-anak? Nah, apa sih itu korupsi? Nah, kata-katanya korupsi itu mengandung makna atau ada persamaan dengan kecurangan, manipulasi, penggelapan, dan penyelewengan. Nah, tentu makna korupsi ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Nah, Guru akan contohkan beberapa perilaku korupsi yang ada di lingkungan sekolah anak. Nah, salah satunya adalah menyontek. Kemudian membuang sampah sembarangan. Mungkin ada guru yang memberi nilai secara subjektif, artinya sesuai kehendak hatinya. Ataupun kalian pernah terlambat ke sekolah, atau ada juga guru yang menjual buku pelajaran kepada siswanya di sekolah. Nah, contoh-contoh ini merupakan beberapa contoh tentang perilaku korupsi di sekolah. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh perilaku korupsi yang ada di sekolah. Nah, bagaimana kita menumbuhkan karakter anti korupsi di sekolah? Nah, tentunya kita harus mampu menumbuhkan sikap-sikap yang dapat membentengi diri kita dari perilaku korupsi. Nah, beberapa sikap diantaranya itu adalah jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jujur anak-anak? Nah, jujur itu anak-anak itu harus berani berkata apa adanya. Nah, sampaikan sesuai dengan kenyataan yang kalian lihat, yang kalian dengar. Terus, selain itu juga anak-anak harus percaya pada kemampuan yang ada pada diri kalian masing-masing. Bahwa kalian itu memiliki kemampuan, harus yakin. Jangan percaya pada kemampuan orang lain sehingga kalian melakukan hal-hal yang tidak jujur pada diri kalian sendiri. Kemudian disiplin. Disiplin itu adalah salah satu bentuk sikap kita, yaitu taat pada peraturan yang ada. Jadi mengikuti segala bentuk peraturan, tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian tepat waktu anak-anak. Jadi misalkan mulai sekolah pukul 6, jangan sampai anak-anak terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu artinya anak-anak mampu melaksanakan ataupun menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi apapun tugas yang diberikan kepada anak-anak
anak-anak itu harus berusaha menyelesaikan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Kemudian mampu menepati janji. Itulah. Jadi ketika anak-anak berjanji kepada teman, berjanji kepada orang tua, berjanji kepada orang guru, jadi anak-anak mampu menepati kata-kata yang anak-anak ucapkan. Kemudian mau menerima akibat dari perbuatan. Itulah beberapa sikap yang mencerminkan anak-anak itu sudah bertanggung jawab. Kemudian karakter yang lain yaitu adalah adil dan sederhana. Adil di sini anak-anak mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban anak-anak sebagai siswa misalnya, anak-anak lakukan dengan sebaik-baiknya secara seimbang. Jadi jangan hanya menuntut hak, anak-anak melupakan kewajiban. Harus keduanya sejalan seimbang anak-anak. Kemudian yang berikutnya, tidak memihak atau pilih kasih. Jadi kalian mampu menempatkan orang lain dalam situasi yang sama. Jadi tidak memihak antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian yang berikutnya, kalian bisa hidup rukun dan berdampingan secara damai dengan orang lain. Itu beberapa karakter adil yang perlu kalian tumbuhkan dalam diri. Kemudian berikutnya adalah karakter sederhana. Nah, sederhana itu apa sih maksudnya anak-anak? Jadi sederhana itu tidak berarti anak-anak harus hidup dengan kehidupan yang miskin dan lain sebagainya. Tapi kalian mampu di sana bersikap hemat, ya. Kemudian rajin menabung, kemudian bersyukur dengan apa yang anak-anak dapatkan, apa yang anak-anak miliki, serta mampu bersikap rendah hati. Nah, kenapa kita harus menumbuhkan karakter-karakter yang demikian anak-anak? Karena korupsi ini membawa dampak yang luar biasa bagi diri kita maupun orang lain. Nah, contoh, Pak Guru contohkan di sini adalah menyontek, yang merupakan salah satu benih-benih korupsi yang timbul karena ketidakjujuran. Nah, menyontek ini tentu memang ada dampak positifnya bagi dirimu, tapi tentunya juga ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya, jika kalian menyontek, tentu kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi, atau bahkan juga nanti kalian berprestasi. Namun, di balik dampak positif yang kalian dapatkan, tentu ada dampak negatif yang luar biasa, nanti akan berpengaruh pada diri kalian. Yang pertama, tentunya adalah kemampuan kalian itu tidak akan berkembang, karena kalian terbiasa menggunakan kemampuan orang lain. Kemudian berikutnya, kepercayaan guru dan teman-temanmu pasti akan berkurang anak-anak jika kalian diketahui melakukan kegiatan menyontek, atau bahkan juga kalian bisa dibenci oleh guru dan teman-teman yang lain. Kemudian yang berikutnya, jika kalian diketahui, tentu kalian dapat dikenakan hukuman dari kegiatan yang kalian lakukan. Nah, bagi orang lain juga, tentu ini akan menimbulkan efek yang negatif. Yang pertama adalah persaingan yang tidak sehat, kemudian menimbulkan rasa kecewa bagi siswa yang lain yang sudah berusaha dengan baik belajar, kemudian dengan semangat mengerjakan soal-soal atau bentuk ulangan yang lainnya. Juga nanti akan mengurangi semangat berkompetensi di antara siswa-siswa yang lain, karena mengetahui kecurangan yang kalian lakukan. Nah, jadi kalau Pak Guru harapkan, mari kita hindari kegiatan menyontek ini anak-anak. Tetap percaya pada diri kalian dan tetap berusaha secara maksimal. Begitu buruknya dampak dari perilaku korupsi ini anak-anak, serta perilaku korupsi ini sangat merugikan kita semua. Nah, Pak Guru harapkan, mari kita bersama-sama tanamkan sejak dini perilaku untuk tidak korupsi anak-anak. Pak yakin kalian tidak juga
mau melakukan korupsi. Jadi jika kalian menanamkan sikap untuk tidak korupsi, itu adalah kalian anak-anak yang luar biasa. Nah, demikian materi tentang pendidikan anti korupsi anak-anak. Semoga bermanfaat dan dapat mengubah sikap dan perilaku kalian untuk tidak melakukan korupsi.